alasan kenapa kalian tidak boleh ngundang pesulap ke permainan kartu kalian. Karena pesulap bisa ngacak kartu tanpa teracak. Gua bakal tunjukin 3 cara pesulap ngacak kartu tanpa teracak. Let's go. Yang pertama, gua bakal potong. Jadi 3 bagian seperti ini. Udah. Tapi kartunya nggak teracak sama sekali. Hitam, 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 merah, merah, merah. Cara kedua, gua bakal potong kartunya mungkin dengan cara gini. Juga nggak akan buat kartunya teracak karena masih hitam semua dan merah semua. Cara ketiga, let's say kartunya udah teracak duluan seperti ini, serandom itu, tapi karena yang kalian undang adalah pesulap, kalau misalkan di shuffle seperti ini, selang-seling dan kita satuin, watch. Yang terjadi apa? Pesulap bakal tetap menang di permainan kartu yang kalian mainkan. Thank you so much. Dan kalau kalian penasaran gimana caranya pesulap bisa menang, bahkan di perjudian sekalipun, stay tune di Gasken Magic. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan tentunya subscribe channel Gasken Magic, karena tentunya Gasken Magic bikin kalian beda dari yang lain, karena great basic make a great magic. Thank you. Hai, ketemu lagi dengan gua di Gasken Magic. Jadi seperti yang kalian lihat di sesi perform, gua juga berusaha untuk menjawab atau ngasih feedback terhadap permintaan kalian. Bang, kasih false cut bang. Nah, kali ini gua bakal kasih false cut, tapi ada sedikit perbedaan daripada false cut yang sebelumnya pernah gua bikin. False cut yang kali ini adalah false cut yang bisa dipakai saat kalian show sulap di meja. Jadi sulap itu sebenarnya ada 2 perbedaan dari konteks kita main sulap di situasi seperti apa. Jadi kalau kami istilahnya nyebutnya ada in the hand. Ya, kalau pesulap-pesulap bilangnya in the hand. Katakanlah kalian street magic kan biasanya tidak selalu di media yang bisa ngehold kartunya. Katakanlah meja, bangku, dan lain-lain. Gua bakal kasih 3 tips atau 3 cara basic untuk kalian yang mungkin baru belajar sulap, tapi bisa langsung coba pakai false cut. Gua nggak perlu jelasin lagi, kalian udah tahu fungsinya kayak gimana. Jadi kita langsung ke versi pertama. Let's go. Jadi kalau misalkan kalian lihat kartunya itu kan bawahnya jack, atasnya 2 scope. Jadi kalau misalkan gua cut beberapa bagian seperti ini, tidak akan mengubah posisi 2 scope dan jack wajiknya. Ya, jadi dia full false cut ya. Caranya kayak gimana? Simple banget. Sebenarnya yang gua pakai adalah decknya itu tidak gua taruh ke meja. Melainkan tangan gua motong kartunya itu satu-satu ke meja dulu, baru gua bakal ambil decknya setumpuk demi setumpuk seperti ini. Nah, kalau gua tunjukin secara face up gini jadinya. Oke, balik lagi 10-nya ke posisi ini dan yang di atas tidak akan terubah. Tapi melakukan ini jangan bener-bener yang secara subtleties, secara detail itu jangan kayak gua bakal acak kartunya. Nah, jangan sampai kalian membuat penonton itu fokus kepada cut yang kalian lakukan. Tidak. False cut itu sebenarnya adalah ya kalian menunjukkan secara langsung di depan penonton kalau kalian ngacak kartunya tanpa membuat mereka berpikir kalian bener-bener acak kartunya atau enggak. Saat gua melakukan false cut ini, gua harus tetap mengimbanginya dengan cara ngomong ke penonton bahwa ya kartunya ini sambil gua mencoba untuk ngajak dia ngobrol mungkin atau ya sejenisnya lah. Jadi saat kalian melakukan cut ini jangan diam. Usahakan tetap ajak penonton untuk ngobrol atau tetap fokus kepada pengembangan trik yang akan kalian eksekusi nanti. Jadi tinggal kalian potong atas, tengah, bawah. Ngambilnya jangan sampai ketukar urutannya, karena itu bakal bikin dia keacak ya. Jadi tinggal dipotong atas, tengah, bawah, dari kiri ke kanan. Ambilnya juga dari kiri ke kanan kawan-kawan. Seperti ini. Jadi kartunya nggak akan keacak. Itu variasi pertama. Variasi kedua, let's go. Ini kelihatan lebih bagus lagi lah menurut gua. Ini ya lebih next level lah, karena banyak pesulap-pesulap yang menggunakan teknik cut seperti ini. Jadi seperti ini. Gua tunjukin lagi. Oke. Nah, jadi caranya itu sama, dia mirip kayak triple false cut, akan tetapi triple false cut yang gua kasih di video-video sebelumnya kan dia in the hand. Nah, kita akan pakai di table atau di meja. Jadi caranya kalian tinggal swing cut
Ya, kalian harus lancarin swing cut dulu, kawan-kawan. Kalau kalian masih bingung gimana caranya swing cut, Bang, silahkan lihat di video yang gua upload di video-video sebelumnya, atau mungkin gua bisa taruh linknya di deskripsi, atau ya ini thumbnailnya. Oke, nah jadi lancarin swing cut dulu, and then kalian kalau udah lancar swing cut, caranya simple, swing cut dulu ya, dengan middle grip, telunjuk langsung ngekat kartunya. Oke, terus potongan kedua juga di swing cut, akan tetapi saat di swing cut jangan langsung dibikin rapi seperti ini. Tetapi ditahan atau di hold dengan pinky break. Swing cut, oke. Waktu cut kedua, saat kalian pengen ngerapiin atau ngefinish potongan kedua, itu langsung di pinky break seperti ini. Oke. Potongan ketiga langsung taruh ke meja. Potongan kedua lagi ambil di bagian yang di pinky break dan di complete cut dengan potongan terakhir. Sesimpel itu, tapi nggak sesimpel yang kalian kira. Kalian harus tetap latihan, kawan-kawan, karena tetap poin dari sulap bukan hanya karena kalian tahu rahasianya gimana, tapi juga seberapa clean kalian eksekusi move-nya ya. Jadi lagi, gue bakal ulang lagi. Swing cut lagi, hold dengan pinky break. Oke, lagi. Swing cut, hold pinky break. Oke, sebenarnya yang paling krusial momennya di sini. Karena untuk beberapa orang ya kadang kesulitan nahan pinky break. Jadi kayak ya kartunya nggak presisi dan kelihatan kalau kalian membatasi kartunya menjadi beberapa bagian ya. Jadi kalian harus latihan di depan cermin kalau bisa, karena kalau misalkan versi cleannya dia nggak akan kelihatan kalau dia ke break ya. Jadi dia akan kelihatan nah seperti ini. Oke, jadi secara visual di depan mata penonton kalian itu mengcover breaknya sebetulnya ya. Cuma kalau dilihat dari belakang jadinya kan seperti ini ya. Jadi harus dilatih baik-baik, dilatih ke teman kaliannya juga belajar sulap atau ke depan cermin, atau di videoin juga boleh. Swing cut di pinky break, yang terakhir tinggal langsung taruh. Jadi motionnya seperti ini. Oke, swing cut, yang terakhir tinggal taruh. Yang ketiga, ya yang kedua, tumpuk complete cut dan tidak akan terubah sama sekali. Jadi kalau misalkan face up seperti ini ya, atas misalkan as hati, bawahnya 8 scope. Swing cut ya, di pinky break, oke. Tumpuk, ambil lagi yang di swing cut, balikin seperti semula. Kalau cepatnya kurang lebih seperti ini. Itu variasi yang kedua. Ya, variasi ketiga ini yang menurut gua sih cukup gua suka, karena kadang gua bisa memainkan ini sambil interaktif ke penonton. Jadi tanpa harus kita jelasin kartunya diacak, ya mereka udah tahu kartunya emang sedang kita acak. Cuman yang paling gua suka dari variasi ketiga ini, dia itu kayak gimana ya, bener-bener nunjukin kalau kartunya itu diacak dengan kondisi selang-seling seperti ini. Padahal ilusinya justru di bagian ini. Nah, acak, and then kita square, kita rapiin. Udah. Padahal kartunya tidak teracak sama sekali. Let's say kita taruhlah, kan kita pakai 4 kartu hitam. Ya, kalian ingat sendiri, misalkan 4 kartu hitamnya ini, itu kalau misalkan gua pakai false cut ini, oke. Gua rapiin, ya apapun yang kalian delivery, apapun yang kalian coba eksekusi triknya, itu tidak akan mengubah 4 kartu hitam yang ada di atas tumpukan ini. Nah, jadi caranya gimana? Simple aja, kalian hanya perlu spread, potong ya. Jadi caranya kalian harus mengacak kartunya dengan kondisi seperti ini, face up seperti ini. Oke, jadi kalian harus posisinya ya lihat deck kayak gini. Jadi kalian nggak boleh kayak gini ya. Jangan kayak gini. Soalnya kalau misalkan kalian face down, kalian shuffle seperti ini, otomatis yang tadi di tumpukan atas kepindah ke bawah, jadi keacak dia. Jadi langsung ya ke destroy, ya hancur langsung acakannya. Tapi kalau misalkan versi false cut-nya harus kalian face up seperti ini. Oke, motionnya kalian spread jadi beberapa bagian, potong, rapiin. Oke, itu bakal bikin kesan bahwa penonton melihat kita mengacaknya jadi beberapa potongan dan ditaruh selang-seling, membuat mereka cukup yakin harusnya bahwa kita ya ngacak kartunya gitu loh. Di spread, potong, rapiin. Oke, taruh di sini. Jadi harus 6 potong, oke? 6 potongan saja biar kelihatan lebih ideal lah. Yang kedua, spread lagi, taruh seperti ini. Jadi dia zigzag. Oke, zigzagnya itu 6 pile, 6 potong.
lagi, spread lagi, rapiin, taruh lagi, bikin secara zigzag, 4, yang kelima dan keenam, rapiin, tumpuk. Jadi kelihatan bahwa oh oke nih, kartunya bener-bener diacak nih, dan kelihatan lebih gimana ya, lebih memanfaatkan area mejanya aja sih, dan lebih kelihatan proporsional juga menurut gue pribadi. Dan ya tetap harus dibarengi dengan delivery, dengan komunikasi yang bagus, dan juga dengan penguasaan trik yang akan kalian mainkan nanti berkesinambungan. Tinggal kalian dorong ya, dirapiin, di square, udah tidak akan mengacak kartunya sama sekali. Contoh 4 kartu hitam lah, 4 kartu hitam di atas. Oke, jadi kalau misalkan gua pakai cara yang tadi, nah potong, jadi 4 kartu hitamnya tidak akan teracak sama sekali. Tapi gua punya tips yang cukup berguna, karena ini akan lebih meningkatkan efektivitas dari false card ini. Usahakan decknya itu tidak dalam kondisi terbuka, jadi yang lihat cuma kalian. Oke, jadi kayak dihadapin ke kalian gini, seperti yang gue tunjukin ke perform ya. Jadi hadapin ke kalian, potong lagi sampai 6 bagian, tep kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kalian nge-shuffle dengan kondisi ke face up seperti ini, akan membuat penonton cukup punya kemungkinan menyadari kalau kalian sebenarnya ya false card. Kenapa? Karena mereka bisa lihat di bawahnya 5 hati. Udah, itu jadi patokan. Siapa tahu nanti kalau udah dirapiin dan lu ngobrol segala macam, mereka lihat kartu di bawahnya 5 hati dan mereka sadar kalau oh berarti dari tadi nggak keacak kartunya. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, spread, potong lagi, potong, and then yang terakhir, nah tinggal dirapiin. Oke, kalian tinggal ikuti step by step sesuai video yang gua kasih. Itu tadi buat video tutorial yang gua share ke kalian. Itu ada 3 versi false card untuk di table, dan juga jangan lupa kasih di kolom komentar kalian perlu apa lagi yang bakal gua share, trik atau false card lagi yang flourish ataupun yang killer bang, gua bisa kasih step by step. Kita bakal next level di Gasken Magic. Thank you so much, bye.